Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, adik-adik mahasiswa. Selamat datang di channel EduTalk bersama dengan saya di kelas metode penelitian. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Atau sudah capek mikirin skripsi yang nggak kelar-kelar? Nah, kalau masih bingung mau pakai metode apa? Tenang, hari ini kita akan membahas dua pendekatan utama dalam penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Nah, mari kita bahas dengan cara yang santai. Kita mulai dari penelitian kuantitatif. Ini berbicara tentang dunia angka dan statistik. Metode ini cocok buat kamu yang suka angka, grafik, dan rumus-rumus yang bikin pusing. Ciri khasnya apa? Semua serba terukur, ada variabel, ada hipotesis, dan biasanya pakai statistik buat menguji hubungan antar variabel. Misalnya, saya mau tahu apakah minum kopi bikin mahasiswa makin fokus belajar. Nah, maka saya buat eksperimen, 50 mahasiswa minum kopi sebelum ujian dan 50 lainnya tidak. Kalau hasilnya mahasiswa peminum kopi nilainya lebih tinggi, berarti ada pengaruh kopi terhadap fokus belajar. Tapi kalau nggak ada bedanya, nah mungkin mereka ketiduran waktu belajar atau malah stres karena kebanyakan ngopi. Yang penting, penelitian kuantitatif harus memakai sampling yang representatif dan alat ukur yang jelas. Jangan asal ambil data dari teman sebangku doang. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu penelitian kualitatif. Ini berbicara tentang dunia cerita dan makna. Ya, kita masuk bahwasannya penelitian kualitatif ini cocok buat kamu yang suka ngobrol, eksplorasi, mencari makna di balik fenomena. Kalau kuantitatif itu seperti drone yang memotret seluruh kota dari atas. Nah, sementara kualitatif itu seperti detektif yang menyelidiki satu rumah secara detail. Misalnya, saya penasaran kenapa mahasiswa suka menunda skripsi. Saya nggak pakai angka, tapi wawancara kepada mahasiswanya. Mungkin karena mereka merasa skripsi itu beban, kurang motivasi, atau terjebak dalam perangkat Netflix atau rebahan. Dari sini, saya bisa menggali lebih dalam dan mencari pola yang tidak bisa diukur dengan angka. Jadi penelitian kualitatif itu lebih subjektif, mendalam, dan butuh analisis yang tajam. Harus pintar membaca situasi dan konteks. Nah, mana yang lebih baik? Nah, sering ada pertanyaan, bahkan sangat sering sekali, jadi lebih bagus kualitatif atau kuantitatif? Nah, ini seperti nanya lebih enak makan nasi goreng atau mie goreng. Jawabannya tergantung selera dan kebutuhan. Kalau mau cari pola, hubungan, ataupun uji hipotesis, pakai kuantitatif. Tapi kalau mau memahami makna, eksplorasi lebih dalam, pakai kualitatif. Jadi ada kelebihan ya tergantung selera kita. Nah, tapi ada satu lagi, yaitu mixed method. Siapa bilang harus milih salah satu? Nah, ada satu lagi yaitu mixed method alias metode campuran. Ini seperti beli paket hemat di restoran, dapat nasi goreng, dapat ayam juga, mantap kan? Nah, misalnya saya mau tahu apakah kuliah online bikin mahasiswa semakin malas. Saya bisa mulai dengan survei kuantitatif untuk cari data jumlah mahasiswa yang malas. Lalu lanjut wawancara untuk tahu alasan mereka. Jadi kita dapat angka sekaligus cerita di baliknya. Nah, baik teman-teman, tadi adalah pembahasan tentang metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Seharusnya kita pilih kuantitatif atau kualitatif atau mixed method. Nah, tentukan dari sekarang. Intinya nggak ada metode yang paling benar. Yang penting sesuaikan dengan tujuan penelitian kamu, mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan kamu.
Baik adik-adik, selanjutnya kita akan bahas bagaimana menulis latar belakang dalam penelitian yang sistematis. Nah, video ini khususnya sangat berguna sekali untuk para pejuang proposal penelitian. Jadi teman-teman pejuang proposal penelitian gimana nih kabarnya? Masih semangat atau sudah mulai berasa kayak detektif yang nggak nemu petunjuk buat menulis latar belakang? Nah, tenang, hari ini kita akan bakal kupas tuntas cara menulis latar belakang penelitian yang sistematis, runtut, dan nggak bikin dosen sakit kepala membacanya dengan cara yang santai dan insightful. Latar belakang penelitian itu seperti jalan cerita di film ya. Jadi untuk memulainya, mulai dari fenomena yang umum atau big picture. Harus jelas awalnya supaya pembaca nggak bingung kenapa penelitian ini penting. Mulailah dari gambaran umum atau fenomena besar. Misalnya, kita mau meneliti tentang efektivitas kerja dari rumah atau WFH. Kita bisa mulai dengan membahas bagaimana tren WFH meningkat sejak pandemi. Bagaimana banyak perusahaan mulai mengadopsi sistem ini dan bagaimana dampaknya terhadap produktivitas. Jangan langsung bilang saya mau teliti WFH karena saya suka kerja sambil pakai piyama di rumah. Itu mah curhat, bukan latar belakang. Yang kedua yaitu spesifik ke permasalahan atau lensa fokus. Setelah kita membahas gambaran besar atau big picture-nya, kita mulai persempit masalahnya. Jangan semua dibahas, nanti latar belakang kamu jadi kayak sinetron, panjang dan gak kelar-kelar. Gunakan data dan fakta. Ini penting biar tulisan kamu lebih kredibel. Misalnya, menurut survei XYZ pada tahun 2023, 60% pekerja merasa lebih produktif dengan sistem WFH. Tetapi 40% lainnya justru mengalami burnout. Nah, ini menarik. Ada perbedaan efek yang perlu dikaji lebih mendalam. Ingat, kalau nggak ada data, dosen bisa langsung nanya, ini sumbernya dari mana? Dan kalau kamu jawab katanya sih, ya wassalam, siap-siap revisi. Yang ketiga, identifikasi celah penelitian. Intinya kenapa penelitian ini penting? Setelah mempersempit masalah, saatnya tunjukkan celah penelitian. Ini bagian yang sering terlupakan, tapi penting banget. Kita harus menjawab pertanyaan, kenapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang belum diteliti oleh orang lain. Nah, contohnya gini, meskipun banyak penelitian membahas dampak WFH terhadap produktivitas, masih sedikit yang membahas bagaimana faktor lingkungan kerja di rumah mempengaruhi stres dan kesejahteraan pekerja. Intinya tunjukkan kalau penelitian kamu itu penting. Jangan sampai dosen baca dan langsung mikir ini udah diteliti orang sejak zaman dinosaurus. Yang keempat yaitu berbicara tujuan penelitian. Nah, jadi penelitian Anda tuh hadir untuk menjawabnya. Setelah menunjukkan celah, sekarang jelaskan solusi yang akan ditawarkan lewat penelitian ini. Nah, contohnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor lingkungan kerja di rumah mempengaruhi kesejahteraan dan stres pekerja selama WFH. Simple, jelas, nggak bertele-tele. Ingat, dosen suka yang to the point, bukan yang muter-muter seperti jalan tanpa Google Maps. Yang kelima, akhiri dengan signifikasi penelitian. Intinya, so what? Oke, penelitian kamu keren, tapi so what? Apa manfaatnya buat dunia, buat akademisi, atau buat masyarakat? Sampaikan manfaat penelitian dengan bahasa yang lugas. Contoh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam merancang kebijakan WFH yang lebih efektif dan sehat bagi pekerja.
Jangan cuma bilang agar penelitian ini bermanfaat bagi akademisi. Itu mah jawaban aman. Nah, tetapi kurang greget, berikan dampak yang nyata. Nah, itu tadi cara menulis latar belakang penelitian yang sistematis dan menarik. Ingat ya, ada 5 langkah utama. Yang pertama, mulai dari fenomena umum atau big picture. Yang kedua, persempit ke permasalahan spesifik, lensa fokus, ya, atau disebut dengan lensa fokus. Yang ketiga, identifikasi celah penelitian. Nah, intinya kenapa penelitian itu penting. Kemudian yang keempat, itu jelaskan tujuan penelitian. Jadi saya hadir untuk menjawab apa nih gitu. Nah, yang terakhir tutup dengan signifikasi penelitian. Nah, ikuti struktur ini. Nah, proposal kamu bakal lebih sistematis dan nggak bikin dosen bingung. Kalau masih bingung, ya latihan lagi. Jangan cuma berharap wangsit datang ya pas deadline. Nah, jadi tadi adalah pembahasan bagaimana metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan bagaimana menyusun sebuah latar belakang yang sistematis. Dan mudah-mudahan kita bisa menuangkannya dalam sebuah proposal penelitian. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi para pejuang proposal penelitian. Mudah-mudahan sukses dan bisa menyelesaikan tugas dan amanah yang memang dicita-citakan. Selamat berjuang, dan jangan lupa bagi adik-adik mahasiswa yang melihat video ini, klik atau ketik di kolom komentar judul penelitian kualitatif dan kuantitatif ataupun mix method yang Anda rencanakan. Sampai jumpa di ruang ataupun channel YouTube berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.